Akhirnya comeback lagi. Enggak. Akhirnya gue buka nih di PPK ya. Pertama kali ini. Trik. Ini nggak baik. Ini nggak baik. Tapi kalau emang terpaksa dilakukan ya ini. Iya ini. Ya. Gitu. Apa? Mungkin 2-3 tahun belakang tuh ngetren ya. Lagu-lagu sedih yang minor-minor di deng zek gitu loh. Di remix. Remix ya. Ini apaan sih? Ya? Padahal remix. Itu yang pengen aku belah. Maksudnya kayak suatu hari pasti akan kembali dan itu akan balik lagi senang-senangnya. Iya. Ini penting banget sih, banyak orang bilang lo ngapain sih sosok keluar. Percaya sama gua. Sering kali tuh rasa-rasa gini tuh banyak orang nggak ngerti ya. Iya benar. Tunggu deh, kemarin lu ke Pati Ke Kediri. Iya. Kediri. Tuh ngapain lu? Soal ke guru agama gua. Iya, ada guru spiritual. Oh iya? Iya. Mama Gufron. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Hajari. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Ini Yosmana versus Santika. Kangen gak 420? Kangen ya? Kangen lah. Kangen. Balik lagi dong. Iya dong. Abis ini ya? Amin ya Allah. Amin. Kita tahunya deh 420. Sama. Bener gak? Sama saya juga. Harum nih 420 Ari Wangi, Lesmana, wangi. wangi di 420. Tuh, wangi nama 420. Iya gak? Komedi ya. Dia juga. Main Mas Oleh sih dia. Bangke. Tunggu deh, lu ketemu berdua pertama di Soleh bukan? Enggak. Oh sebelum pernah ketemu? Ketemu pertama kali itu iya bener ketemunya di Soleh. Iya, tapi bener. chatnya Apa di Bumble? Pertama kali ketemu? aplikasi siapa tuh bang? Enggak tahu apa. Iya ketemunya pertama kali di Soleh. Soleh, tapi dulu pernah nonton 420 zaman sebelum hiatus. Sekali tuh. Oke. Belum kenal sama beliau kan. Oke. Tapi pertama kali chat itu di project Mangu. Oh. Jadi gue nge-remix Mangu. Oh iya. Terus saya chat sama beliau. Iya. Alhamdulillah direspon. Wih, biasa seminggu loh. Gitu ya? Iya. Mana ada? Oh, misalnya. Gak pernah ya. Malas lu cepet gue. Enak aja. Akhirnya kenapa lu akhirnya mau Nah, di? pertanyaan pertama gue tanya, Wisnu Santia siapa? Oh. Saya tidak tahu. Iya. Pas saya cari, wah, Digital pernah. Oh, cartel, Iya. Wah ternyata kartel. Oh ternyata. Dan aku baru tahu ternyata kartel itu yang bikin tuh orang Indonesia. Oh, lu pikir orang luar? Iya. Serius. Karena kan Makanya aku mikir, Wisnu Santika gitu. Pas aku lihat lagunya, ternyata banyak lagu dia tuh yang kita sering dengar ternyata gitu. Ternyata lagu dia. Lu iyain dong. Iya, aku bilang, ya monggo, silakan gitu. Penting bermanfaat, udah. Terus jadi collab kan akhirnya kan? Cepat yang Manggu itu kan? Betul. Bikin konten bareng. Terus gue podcast sama Kang Soleh. Terus akhirnya sempet pertama kali manggung tuh di Surabaya ya Pak gitu ya. Pertama kali Surabaya festival ya? Ya. Festival. Tapi semuanya nih gue kenal sama dia juga diibaratkan kayak ada jembatannya gitu loh Bang. Wish. Ada dulu mantan VJ ya? Mantan VJ Everton dia? Ya. Ada namanya Iqbal. Oh, Iqbal. Datang ke sini? Datang nggak beliau? Nggak ada ya? Nggak ada. Kenal dari Iqbal. Dari Iqbal. Ya. Jadi Iqbal tuh dulu bantuin visualnya 420 juga Bang. Nah dia Wardrobe juga enggak? Enggak. Dia make up doang. Jadi dia wardrobe sekarang apaan? Enggak pakai sendal. Oh, iya. Enggak guna wardrobe. udah dia ngikut sama si Wisnu. Oh udah dari situ ya? Ya. Oh udah tuh. Baru dikawinin nih. Iya dia nge-remix jatuhnya tuh ya? Iya, nge-remix Mangu gitu kan. Terus alhamdulillah dari
beberapa orang yang juga apply pada saat itu kan. Iya. Pada saat itu Mangu se-booming itu kan, walaupun lagi hiatus gitu kan. Cuman se-booming itu lagunya. Terus gue kirim ke si Iqbal gitu. Iqbal kirim ke beliau gitu, ke abang-abang ini, abang-abang skena. Kalau gue perhatiin nih, kalau di luar kan kebanyakan ya lagi mungkin 2-3 tahun belakang tuh ngetren ya lagu-lagu sedih yang minor-minor di deng zek gitu-gitu loh. Di remix. Remix ya. Zek gue juga ini apaan sih? Kok ribet ya? Padahal remix. Zek. Masuk ke kata ini. Iya. Lebih masuk ke kata gitu. Zek apaan sih? Iya. Banyak tuh yang gitu kan lagu-lagu sedih dibikin di remix gitu kan. Bener. Oh, dari situ kali atau gimana? Iya, Dari tren itu? Karena emang sebenarnya kan kalau di luar negeri emang ya kita bicara misalkan Europe atau nggak US gitu kan, lagu-lagu pop itu udah lagu-lagu pop terus dijadiin dance music itu udah sangat common gitu loh. Ya. Gitu. Nah, ya udah gue terapin di Indo. Di Mangu. Kenapa milih Mangu dari semua lagu dia? Dan kenapa 420? Sebelumnya ada lagunya Bang Judika. Oh, yang Papa Malarang. Bukan. Bukan. Abang curhat emang. Apa? Abang curhat. Enggak sih. Udah kemarin sama Judika, udah curhat. Judulnya yang mana? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik Bagaimana saja? kalau aku tidak baik-baik saja? Wah, tapi di 2000-an awal tuh lagu-lagu kayak itu sering di remix di kota tuh. Gua Kayak nggak lagu tahu. Ari Lasso. Di kota mana nih bang? Di kota. Kayak bayangkan dendang. Oh, iya. Itu kan sering banget tuh ya. Di tahu, MP3 MP3. Nggak Nggak tahu. tahu. Nggak tahu. Scan aja. Izin. Pernah nggak berdua manggung? Belum. Lu udah dong. Belum. Bohong banget lu. Kota belum. Dia mah pilih-pilih kalau dia. Oh, lu pilih-pilih lu. Enggak gitu. Kok nyerang aku ya? Kok nyerang aku ya? Gak ngerti juga aku kalau sistemnya dia. Kolosium sih. Nah Kolosium tuh di kota kayaknya tuh. Oh, Colosseum yang menurut gue ya salah satu klub yang soundnya tuh Lightingnya juga. Iya. Itu klub kota tuh bang. iya. Lu tunggu deh, lu pas Colosseum masuk ke kiri atau langsung ke atas? Kiri kan Di klubnya. Iya. Iya. ada banyak atlet loh. Atlet apa? Ke kiri. Jadi ada orang di nomor-nomorin. Main bola dong. Pemain bola biasanya pakai nomor. Iya. Sana sih arahnya. Gue bilang, wah atlet semua nih gue bilang nih. Biliar ya. Iya, makanya nomor-nomor gue pakai jersey nih, jersey. NBA bisa wah. Iya. Jersey vintage gitu ya, jersey. Makanya kalau zoom ke kiri tuh banyak atlet nih gue bilang nih gitu. Itu lagi arahnya. Wow, sport. Berarti nih sport bar nih. Tapi soalnya bagus ya. Iya. Ma lightingnya bagus. Pada masa itu sih Kolosium paling keren ya bang ya. Iya. Kalau gua Iya. lihat gitu, sempet sih, maksudnya beberapa kali main di sana gitu. Ya dan gue baru ngeh lagi kalau itu tuh kota Kolosium. Ya, kota tua Sonan lagi. Iya kayaknya bang. Iya. Jujur gue kalau alamat nggak begitu paham bang. Yang apal apa? Asal kota ya? Ini dari mana gitu? Enggak gitu enggak. Oh, orang asal kota. Nggak gitu dong. Nggak gitu Stadium buka lagi cuy. Di Gading Stadium. Oh iya. Iya. Emang iya? Iya. Lu anak klub banget Gari? Enggak, sama sekali. Sama. Gua enggak sama sekali. Sama ya. Sama ya. Sama ya. Enggak beneran. Sama Gua nih ya. Karena Gua gue nih bingung ya. jogetnya. Hah? Gue bingung jogetnya Jogetnya juga. gini aja. Nggak, tapi gue nggak anak klub. Enggak suka? Kurang bisa menikmati. Kalau gue. Gua dulu nemenin Wancoy, sahabat kita, ke stadium. Dul kita ke stadium Tahun berapa bang? 2003. Berarti gue masih SMA kayaknya. Maaf nggak dilihat. Datang nih. Kok gue doang yang mesen minum? Kok yang lainnya air putih? Gue bilang nih, klub apaan nih? Tapi kok pada enjoy gitu. Ya. Jadi gini Dul, kata Gini-gini kan ya? kalau nggak berlaku di sini Dul. Oh gitu sih, tapi gue nggak menikmati gue. Iya. Orang-orang menikmati, tapi gue nggak.
Aku juga. Gue tuh kalau ke klub, kalau misal kayak gue nyamperin lu kemarin, atau occasional tertentu, gue Yang paling temen lah ya. Iya, kalau menyengajakan diri untuk menikmati, enggak gue. Kalau kerja, nah iya. Kalau kerja ya. Nyamper dia kemarin Surabaya. Wah pecah, dia emang Keren kan? Di skena ini dewa, apa-apa, dia apa-apa. Beda, tapi kalau ngomong beda Iya. Sumpah. Orang datang pas wis tuh datang pada gitu, siap. Cewek-ceweknya. Siap komandan isu. Silakan main. Militer ya. Iya. Cewek-cewek ini, saya harus apa? Itu enggak ada. Itu joget aja. Itu joget aja. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Nah itu. Itu ya kan. Ini emang bang. Kontra attack kayak gini nih bang. Masa saya harus apa aja joget aja lah. Joget aja. Pesan minum apa gitu. Iya. Santai no. Tangan kau udah dingin belum? Aku tangan biasa, peti aku basah. Saya pertama kali gue liat dia, Ri. Keren kan? Sisi Bar 2023. Sisi bar? Tahun baru. Malam sebelum tahun baru. Sisi bar tuh di mana? Hamin 1 tahun baru di Bali. Oh, Seminyak. Iya. Tahun berapa bang? 2024 sampai 2023 gitu. Kayak 2024, 2025 deh kayaknya. 2024 ya? 24. Lu masih sama Aloy. Ya, ale. Sebelum terkenal kan beliau. Aloy belum naik harganya. Belum sombong ya. Ya. Jujur Aloy sekarang MC gitu masih mau gak? Dia kan Mau. udah bikin sendiri nih. Mau, masih mau. Masih mau? Masih mau. Harga sama gak? Nah, kalau itu saya nggak tahu. Cuman kalau gue lagi pusing nih bang, pusing gitu kan, lagi stuck lah. Iya. Jalan terakhir nih, buat telepon Aloy. Ngapain? Iya, buat dapetin kayak happy moodnya gitu loh kayak. Iya, dia seru. Itu tuh seru, nih enak seru gitu. Sambil dia- marah-marah gitu. Apa sih bang? Gitu. Happy tuh dia tuh. Kita jadi happy ya ke bawah Happy ya. kan, gitu ke booster moodnya kan. Nah, itu jalan terakhir gue tuh. Telepon Oh, Aloy. mood Jadi lu booster bisa tuh lu. bang, kalau lagi nggak mood, telepon Aloy bang. Wah iya bener juga nih. Lu udah pernah ketemu dia di bandara belum? Belum. Kenapa? Kusut. Gopar nih, Gopar. Oke, gue bilang. Kayak gitu. Ini bangun nih semua orang. Ayo bang, foto-foto. Halo itu. Dikasih tahu ya, dikasih tahu. Udah di paling belakang kopi shop ya. Ini nyanyi mangu gitu-gitu anjing. Udah milik coffee shop. Ya nggak lagi ngopi. Teriak-teriak bang, teriak-teriak. Di pesawat. Ya udah kayak kita Di contohin. pesawat. Kita pesen kopi dulu. Mau yang mana lo? Mau yang mana? Gue yang ini warnanya coklat apa gold nih? Gold. Lo warna apa? Saya yang hitam aja. Hitam. Oke. Dingin apa panas? Dingin. Saya dingin juga. Lu dingin juga? Bapak, dingin. Gua ini juga deh. Hitam, pasukan hitam. Pasukan hitam kita. Assalamualaikum. Salam. Oh ada orang. Jualin juga mau nggak? Jualin. Jadi Sarineka. Iya. Kasih paham bang. Bang. Istilah-istilah yang dulu selain ini apa lagi? Cipas. Cipas apa tuh? Plastik. Ada satu lagi cinta. Apa? Cinta. Iya cinta. Ada cinta. Robocop. Robocop apa? Rombongan buat kopi. Ketahuan enggak? Sekarang ketahuan kan Pak? Siapa yang anak klub sebenarnya? Iya kan? Nggak, tapi Gopar mau gitu-gitu enggak dia? Oh enggak. Kagak doyan gua. Enggak doyan dia. Kagak doyan gua pernarkobaan gue. Dia enggak. Dan nggak tertarik nyoba. Iya. Karena kayaknya masih bisa fun tanpa harus substansi tertentu deh gitu. Iya, kayak gue cukup pede dengan diri gue harus tanpa substansi gitu. Jadi kayak belum pernah nyoba. Bagus. Iya. Pertahankan bang. Iya. Dan gue juga baru tau Ri, kemarin dia nge-club, nge-DJ wedang jahe. Lu gak minum lu? Gue udah gini, lu gak minum lu? Wedang jahe bang, wih tumbler. Udah hampir berapa bulan ya? Masuk 6 bulan berarti. Gila Riz. Kami umroh bareng. Oh. Kami umroh bareng. Oh lu umroh berdua? Enggak rame-rame sih. Rame-rame. Tapi barengan? Kita ketemu di Madinah. Kita ketemunya di Madinah. Jadi gue ke Mekah dulu, Ari tuh ke Madinah dulu gitu. Itu jadi pas dia pindah ke Madinah, aku mau cabut ke Mekah. Adalah satu malam kami ketemu. Ya betul. Gitu. Dari situ tuh. Kenapa lu memutuskan untuk kayak gue nggak dulu deh?
break dulu deh yang kayak gini-gini deh, alkohol. Dulu udah pernah waktu zaman gua kerja di klub bahkan. Dulu kan gua adalah bar di Senayan City namanya Domain. Oh, Domain tahu. Abang tahu dong pasti. Sering berantem tuh. Ingat ya? Tahu. Maksudnya banyak orang-orang berantem mulu ya. Iya, iya. benar. Yang di bawah kan? Ya di basement 2 gitu. Masih ada dulu. nggak sih? Udah nggak ada, sekarang jadi tempat pijit, Pak. Oh. Kokuo. Kok. Refleksi. Iya. Di situ. Dulu sempat di situ. Lu kerja di Domain berapa lama? Dari 2014 sampai 2019. Jadi Marketing. Jadi marketing ya? Ya, jadi marketing terus sampai jadi marketing manager. Terus pindah ke sebuah perusahaan rokok. Gitu. ini orang berdua nih korporat banget nih. Tadinya. Iya, tadinya. Dia perusahaan rokok top 2 lah di Ya, Indo. ya. Top Ya. 2 di Indo. Enggak. Tuh. Dan posisi dia udah lumayan. Oke. Kemarin gue foto sama dia di Surabaya. Hah. Gue kirim ke salah satu BOD-nya. Salam dari ex pegawai Iya. Mas Nunu. Wih, main keyboard kali. Mas Nunu kangen sama Mas Nunu. Respect. Pak D. Iya. Pak D Wisnu. Gila. Lu kenapa dipanggil Pak D sih, Pak? Enggak, gara-gara Endu anaknya Erika. Oh. dipanggilnya Pak D. Iya, Pak D. jadi kan Erika punya nama-nama buat temen-temennya gitu kan. Nah, gue kebagiannya Pak D. Oke. Karena gue orang Jawa, Erika juga orang Jawa, jadi kayak lu Pak D aja deh. Pak D aja. Iya. Pak D. Gitu bang. Oh, bukan di kantor Pak D itu, dari Erika. Dari Erika. Gitu. Di rokok lama dong. Dari 2019 sampai abis Covid. Kalau abis Covid itu berarti 2023 ya? Berarti habis dari Domain. Ya, 2014 19. sampai 19 sampai abis Covid 2023 awal kalau Oke. nggak salah Oke. gitu. Pokoknya pas lagu gue yang Sahara alhamdulillah diterima sama masyarakat. Iya. Nah, di situ gue kayak memutuskan buat Pak, saya kayaknya resign aja deh. Iya, karena udah meledak. Tapi kita ngomongin sebelum kantor-kantor mereka. Tadi kita keputus ya soal ngomongin per alkoholan duniawi. Ya. Domain kerja kenyang dong tiap hari. Ya, Kenyang banget dong. Pernah pada masa itu sempat Ya, kenyang. Kenyang lah kayak ini ketemu ini tiap hari gitu kan ya udah gitu kan. Terus Ya. kerja Ya. segala macem. Ya. Jadinya akhirnya memutuskan untuk break. Nah, jadi pada saat gue kerja di Domain juga, Domain kan dulu buka 5 hari ya bang ya, dari Iya. hari Selasa sampai hari Sabtu lah gitu. Ada masa bosennya dan jenuh banget gitu. Jadi gue akhirnya memutuskan buat kayak gue coba berhenti dulu deh gitu. Gue berhenti dari minum alkohol, berhenti ngerokok tuh sempat gitu. Tapi yang ngerokok nggak kuat. Cuman kuat sekitar 6 hari. Susah tuh. Susah. Nah, yang di Domain itu yang justru agak lama tuh gue berhentinya minum alkohol. 2 tahun kayaknya, 2 tahun 3 tahun lah. Oke. Berhenti. Nah, tuh minumnya Poca Green Tea terus. Oh. Gula gua lama-lama diabetes Iya lah. bener. Orang biasa kalau misalnya yang green tea tuh biar nyaru. Kalau sama Biar teman, nyaru. iya biar nyaru. Bener, Iya. masukin gelas ya. Iya, biar cheers-nya gitu. Oh whisky. Iya, gitu. Nyaru, iya minuman nyaru. Betul. Nah, terus kan sampai ada momen kayak teman-teman lah, dong minum. Cheers gitu kan. Kegap gua gitu. Iya. Ini mah Poca gitu. Kegap. Akalan-akalan bengkel kegap nih ya kan. Akhirnya comeback lagi. Enggak. Akhirnya gue buka nih di PPK ya. Pertama kali ini. Trik. Ini nggak baik. Ini nggak baik. Tapi kalau emang terpaksa dilakukan ya ini. Iya ini Ya, ya. gitu. Apa? Gue bilang sama temen gue, aduh, gue ada problem nih di liver gue. Oke. Dia langsung kayak nelangsa mukanya kan kayak empati gitu. Yaudah deh, nggak usah deh. Ya. Gitu. Oh iya benar juga ya. Kesehatan di bawah tuh. Iya, jadi alasan gue selalu itu. Jadi Far lu minta minum. Gue Ebola. jangan dong. Jatuhnya gak ada yang deketin ya. Jangan mulut lu. Kok lu gak minum? Sorry gue antraks. Sapi gila. Berlebihan ya. Penyakitnya berlebihan ya. Jangan. Pokoknya yang pencernaan. Iya, jadi itu adalah Mulutnya tidak trik. pernah berubah. Jadi itu adalah trik gue bang sebenarnya. Oke. Di fase gue menolak Ngerti. banyak orang buat ajakan minum adalah
maaf ya, gue lagi ada problem di liver gitu. Ada yang sampai kenapa udah di ronsen belum? Jadi serius gitu bang gitu. Dalam hati gue kan gue berbohong ya sebenarnya. Kalau demi gue kebaikan jadi temen lu, gue akan ngomong gini. No, lu tadi ngomong apa? Sorry, gue lagi ada masalah di liver. Liver tuh kan luka, Nu. Ya. Luka kena alkohol sembuh. Ayo. Ayo. Iya juga ya. Make sense. Kalah-kalahan bengkel lu. Kalau meninggal bener. Iya, kalah-kalahan bengkel tuh ada aja. Oh tapi memang kita kan kadang-kadang secara lagi sosialisasi tuh seringkali nggak enakan lah untuk menjaga hype-nya lagi enak nongkrong tuh. Bener. Kayaknya nggak harus jadi party pooper deh. Iya kayak gitu-gitu ya bisa tuh. Bisa gitu. Tapi kayak teman-teman dekat gua gitu ya. Contoh kayak si Vicong tuh Brevi gitu. Aloy itu pernah ngalamin di masa gua nggak minum alkohol. Oh. Mereka tahu gitu. Jadi respect aja. Iya, justru mereka yang jagain. Udah deh, ini baru gue aja gitu. Karena ada ya kalau lagi di klub suka ada yang ngerese gitu kan, Bang. Eta. Oh, paling sebel tuh gue tuh. Gitu. Paling sebel tuh gue tuh. Vicong- Apalagi orang nggak dikenal ya. Iya. Betul. So asik. Iya kayak aduh ngapain sih? Iya. Kayak bocah gitu kan. Gue bisa sendiri kali kalau gue mau gitu kan. Ya udah gitu kan. Itu gue sering kerap terjadi nih kalau lagi DJ nih. Pasti kalau dia mah. Sangat. Apalagi misalnya partinya yang lumayan private. Ya. Owner-ownernya ya kan. Bos-bos tuh biasanya, ya kan. Aduh. Satu nafas katanya. Yang dingin sampai dingin. Saya. Dingin. Bang Gofar, makasih. Makasih, abangku. Iya. Mas Wisnu ayo dong. Ini kan acara saya, masa katanya DJ, masa nggak minum gitu. Iya, itu sering banget sih. Itu sering banget Bang, kata-kata itu. DJ masa nggak minum sih gitu. Iya, stereotype banget ya. Iya. Lu gimana tuh kalau menghadapi? Lu juga dari? Lu lagi ditanggap sama Ditanggap ya? Ditanggap. Diundang kan? Diundang. Ditanggap tuh bahasa tahun berapa? Iya, Ditangkap lima orang nih. Orangnya yang punya nawarin minum. Iya. Lu nggak pengen. Apa yang lu lakukan? Gua Lu bilang- orang bayar lu nih. Gue pasti bilang, gue sekarang udah gak minum. Gitu. Hah? Apa-apaan kamu gitu gimana? Kalau misalnya gitu. Emang saya tidak minum. Udah hampir 2 tahun. Lu nggak minum juga? Udah. Minum air putih kau. Iya. Alkohol nggak? Kecuali wine. Kalau wine. misalnya kalau lagi makan Steak. ya makan hari-hari lah ya steak gitu. Oh, Jadi sarapan. Ya. Wah, MB5 ya, Wagyu MB5. Oke. WGYU. Funky kau ya. Funky kau ya. Kalau di pairingnya sama itu masih oke. Tapi bukan nyari. nggak nyari lagi, udah nggak gitu. Terus bir aja aku udah nggak masuk, Pak. Serius, Pak. Bangunnya nggak enak, Pak. Kayak pusing gitu-gitu. Gue juga baru tahu nih lu udah berhenti alkohol. Iya, ada berapa kali kita. Nih dia lihat sendiri nih. Iya, tanya dia. Bener. Bener. Dia mempunyai tumblernya sendiri yang isinya Kopi kopi hitam, dah. Kopi hitam Udah gitu. tuh, air putih, Jus. jus. Gitu. Udah, Pak, bener. Soalnya sama yang yang nge-gym lah ya paling. Bang izin rokok ya Bang. Ya aja gue orang. Tapi gimana sih? Astagfirullahaladzim, Gopar. Mulutmu. Enggak, ini enggak. Ya sorryin aja nggak apa-apa. Enggak, jangan gitu-gitu lah. Enggak gitu-gitu. Astagfirullahaladzim. Gue deg-degan langsung. Kita cukup kopi aja sama rokok. Ya minum udah enggak, minum juga udah enggak. Nah, salah satu pengakalannya poka tuh kalau aku. Iya. Cheers, sok-sokan aja. Nah, kenapa berhenti alkohol? Ketemu nggak enaknya. Ada deh satu momen yang kayak, wih kok gini ya. Terus jackpotnya kayak sinetron, nggak selesai-selesai tuh. Iya, terus cobain lagi, udah gitu lagi, udah. Liker ya, terutama Iya, liker iya, gitu, kayak gitu-gitulah. Udah ketemu kayak gue udah enggak nih. Iya, jadi Badan kayak- gua udah nolak. Iya, bangun pasti kan kalau sekarang kayak umur kita kan masih muda banget ya. Mudah. Jadi kayak kalau minum malamnya besok perlu kayak seharian Wah, iya sih, ini anjing sih ini Bener emang kan, Pak? bangsat Nah emang. itu yang aku Kalau hindari. misalnya minum tuh besokannya kayak hari berat banget. Iya, kayak mager gitu kan, kayak Iya. pengennya di kasur aja gitu. Kayak gue makanya gue sediain temulawak tuh kalau
di kulkas gua Ini di serius, rumah. Bang? Beneran. Serius? Jadi kalau udah gini-gini, sikat temulawak sebelum tidur. Nah. Wedang jahe juga enak. Iya, sebelum abis misalnya lagi hangover gitu kan. Untuk menghindari hangover, gue minum temulawak gitu. Lu kenapa nggak minum? Dia badannya nolak. Lu kenapa? Berarti baru nolak nih. Berarti kalau yang masa domen tuh pernah kan? Ya, pada saat itu tuh kayak apa ya? Tadi bosan, Iya. dapat enaknya minum alkohol gitu, sampai sempat kayak ngerasain apa ya? Kok udah nggak mabok ya minum alkohol? Wah, ini Gue bahaya. udah pernah di tahap itu. Wah, ini bahaya. Itu sekitar 2018 sampai 2017 gitu. 2016 lah, antara itu lah range-nya ya. Udahlah gue stop gitu. Oke. Karena udah nggak asik gitu. Nih ya, menurut gua orang yang cepat mabok itu justru bagus. Dia lagi sehat banget. Karena badannya tuh alarmnya lebih cepat untuk ngasih tahu ke kita kalau lu udah cukup gitu. Nah, yang permasalahan terbesar adalah bukan sebuah kebanggaan orang susah mabok, justru tuh bahaya. Ada yang salah sama badan Gue lu. setuju, gue Ada yang salah sama badan lu. Bener. Iya. Dan lu udah di tahap itu. Iya, gue udah di Anjing. tahap itu. Terus kayak udahlah, gue stop gitu. Udah stop lama. Terus ada momen lagi lah, ketemu nih ada DJ-nya Package Kolektif, komunitasnya gue sama Vicong, Oke. sama Aloy juga. Ada satu momen kita lagi tour di Bali. Ini ngobrolin skena kita ya, DJ gitu. DJ. DJ Ari kagak cocok sih DJ Ari gitu. Nama DJ gue DJ Swear Siwer. Waduh, saingannya barat atas loh. DJ Swear Siwer. Jelek. Jelek ya. Tadi gua ngobrol rumah sama Ari. Dia beli rumah juga kan di Bandung. Satu harga masih oke ya. Itu masih murah banget. Di Dago. Iya. 300 sampai 400 meter. Sama dia bangunan tua. Karena emang dia suka. Ini senang, istriku senang. Vibe-nya tua-tua Iya. gitu. Ada bonus hantu 5 kalau nggak salah ya. Di situ. Sama pemilik sebelumnya. Mas Nggak Ari, ada, ini nggak boleh ada. karena dulu tapi ada bonus Nggak hantu ada, 5 boleh. Nggak ada, Gitu. nggak ada. Langsung dak doang, langsung dak tuh kadang suka muter di belakang rumah gua. Ada. Tapi itu beneran. Oh, beneran? Gua pernah 2 kali lihat tuh. Wah, ada elang. Ada elang. Ada serius. Ada kuyang nggak, Wak? Kuyang. Kuyang. Pala doang sama ucus. Pala sama ucus. Yang setan-setan gitu. Bangke. Enggak. Tapi tua banget. 40-an, tahun 40. Enggak. Tahun 95. Oh, 95. Masih oke. Oh, masih oke. Masih oke. Nah, Dia pernah nih ke rumah nih. Nah, dia kan seneng vibe-vibe kayak gitu. Ya. Rumah idaman lu nanti ketika dibangun lu akan bikin kayak gimana? Gue juga ada. Gue lagi desain sekarang. Dia kayak Kolo. Dia pengen kayak Kolosium. Oh gitu. Iya. Oh, yang ada cewek-cewek pakai jersey. Saya di counter. Lu yang pernah kesini, jadi gue yang di counter ya. Lu pecahkan kan lu. Jadi rumah ini udah kok depan ada bouncer gitu kan. Sama. Ada Vale. Ada Vale. Jam 4 ada orang ini. Lagi nunggu Grab. Nggak, karena pasti orang mikirnya Wisnu tuh orang serius kan. Iya, nggak ada serius-seriusnya. Canda mulu dia. Canda mulu. Rumah idaman lu 2000 meter. Pasti nggak semua dong. Enggak. Akan lu bangun berapa persen? Mungkin 70%. Gede. Ya, Gede dong 70%. ya 30%-nya buat penghijauan. Oke. Gitu. Gua dari 100% gue cuma bangun 35 sampai 40. Oke. Hmm. Berapa meter persegi, Bang? 600. Oke. Iya, Oh, sisanya cuma gede. gue bikin kayak tempat-tempat itu. Sama pertahanan diri gue dari zombie. Nih, tadi gua baru nyampe ya. Belum datang nih. Belum. Dia nyampe nih. Ya. Ri, ntar lagi kiamat. Bener. Lu harus modif HS sama ini dari bahan-bahan yang seperti ini. Oke. Jadi lu bangun rumah sekarang besinya harus yang tebal-tebalnya 3 cm. Gua, lu gila ya, Par? Gua bilang, apaan sih ngomong kiamat? Nggak akan terjadi. Setidaknya kan persiapan dulu. Oh ya. Iya. Nggak salah sih, Bang. Gua kan kalau tadi tuh mau bikin bangker di bawah. Cuma pertama mahal, yang kedua tuh kalau banjir tuh hancur lah udah. Akhirnya bangker gua taruh atas lantai 3. Bangker lo. Taruh atas, maksudnya Rooftop dong pertahanan jatuhnya. terakhir ya. Jadi pertahanan terakhir gua Kalau terus kena rooftop. rudal gimana, Bang? Apa? Kalau kena rudal kan di atas. Justru itu pelatnya harus ditebel-tebelin.
Aku tuh kalau ngobrol sama dia gini, Pak. dinding, Absurd. plat, baru plester, bata-bata. Gitu ya. Iya. Nah, gue gitu tuh, pertahanan gue di atas. Oke. Tuh. Lu? Kalau desain atau nggak rumah idaman tuh kayak villa-villa gitu sih bang ya, kayak resort, Bali-Bali. iya, gitu-gitu. Kayak Bandung-Bandung kemarin ya. Iya, gitu makanya gue suka tuh kalau pengen menyendiri gitu ya, gue ke Bandung, ke Dago, Oke. gitu, karena suka gue sama vibe sama mood yang di sana itu bang. Intinya penghijauan banyak. Iya. Tempat healing lu ada. Oh, kolam ada. Ada, Oke. gitu. Oh, jadi di situ lu pengen gitu. Iya, masa tua gue gitu lah. Nggak masa tua lah. Semoga soon as possible. Iya. Amin. Minta doanya. Amin. Minta doanya. Gue tuh lagi bikin kayak misalnya lu mikirin juga tuh nanti tuh kayak solar panel, genset. Genset tuh harus lu beli 2. Ini beneran nggak sih, Far? Beneran. Lu genset harus beli 3. Satu genset yang baterai yang dari solar panel, satu lagi genset bensin, satu lagi genset diesel. Beli 3 tuh. beneran ya? Beneran. Tahu gue selalu merek-merek yang bagus. Tahu ya kayak tukang bangunan kan. Dia mau ngulik kalau gitu-gitu mah. Nah ini mobil, gue juga lagi bikin mobil lagi pertahanan zombie. Ada baterai segala macam yang diisi dari putaran mobil, baterainya. Jadi kalau one day kenapa-napa tuh udah ada persiapan 2 mobil nih. Ketika kiamat itu terjadi, zombie, apokalips. Gue udah lama gak ketemu, sekali ngomongin ketemu gitu. Zombie cuy, zombie kita akan jadi zombie semuanya. Zombieland. Iya. Itu ngomongin teori konspirasi dia juga suka deh teori konspirasi. Dia senang tapak tilas ke tempat-tempat bersejarah. Ya, itu memang benar. Itu fakta. Oh gitu. Fakta. Tunggu deh, kemarin lu ke Pati, Ke Kediri. Kediri. Iya. Kediri. Tuh ngapain lu? Soan ke guru agama gua. Iya, ada guru spiritual. Oh iya? Iya. Mama Gufron. Namanya Lu bisa ngobrol sama semut ya? Nama koli nggak? Tuh, guru spiritual. Iya. Iya. Beliau namanya Gus Adi ya. Gusnung. Gus Nung. Ya. Sama. Tunggu deh, kenapa di Kediri? Kenapa harus ada guru spiritual? Oke, buat gua selain orang tua kita ya, selain orang tua kita yang ngedidik, mengarahkan gitu kan, itu juga menurut gue pribadi ya bang ya, bisa salah juga, perlu pendampingan guru spiritual, karena kan hubungan kita tuh nggak cuman horizontal kan, tapi vertikal juga. Yeah. Nah buat yang bisa ngebawa nuntun gua itu guru spiritual gua buat urusan vertikal gitu bang. Dan lu sering ke Kediri berarti? Guru agama gue nggak cuma di Kediri, ada beberapa lagi juga gitu. Cuman yang intens ya cuman ada di Kediri sama di Purwokerto. Apa yang diajarkan mereka gitu ke lu? Ambil wudu. Gitu. Dari basic ya. Basic. Dari basic. Ikro. Baca gitu. Nggak kan? Apa yang mereka saking lu kayak gue harus ketemu mereka nih. Maksudnya lu apa yang lu dapat dari mereka gitu? Semua berawal dari gua mimpi ketemu Gus Dur. Lu mimpi ketemu Gus Dur? Yes. Jadi ngefans. Oh. Gitu. Berawal dari situ tuh semua mimpi. Ini kaitannya sama umroh gak? Ada kaitannya gak? Bisa dibilang seperti itu ada. Cuman itu udah lama banget mimpi ketemu Gus Dur. Nah, jadi berawal dari mimpi ketemu Gus Dur, di mimpi itu gue disuruh ke masjid. Oke. Gitu tuh udah lama banget tapi bang ya. Iya. Nah terus itu tuh nggak lama gue berhenti minum alkohol. Oh, karena mimpi ketemu Gus Dur disuruh ke masjid. Iya, terus dari situ tuh gue jadi kayak istilahnya kayak belajar Gus Dur nih orangnya gimana. Oh ternyata sekeren itu ya, setoleransi itu gitu. Dia bener-bener memanusiakan manusia kayak gitu-gitu. Nah nilai-nilai seperti itu yang akhirnya coba gue terapkan di hidup gue dan di sekeliling gue gitu loh bang. Oke. Nah dari situ ketemu tuh guru-guru agama yang istilahnya ngebantuin gue lah gitu. Nah kalau ditanya lu ngapain di sana gitu kan? Ngaji hidup bang, ngaji urip namanya. Mengkaji hidup. Iya mengaji hidup. Berat wah obrolan mereka tuh. Aku pernah ikut sekali. Jadi kayak nggak bahas kitab gitu ya. Paling bahas kitab tuh kayak cuma 5%, tapi lebih ke hikmahnya sih bang. Kenapa hidup kamu misalnya kayak
B. Ya. Banyak banget tuh A-nya. Nah, misalnya kayak hidup lu lagi kurang berkah gitu ya. Lagi banyak masalah gitu kan. Karena ini nih mungkin gitu. Iya, mungkin kamu harus banyak sedekah gitu. Kamu harus begini. Berat tuh, aku pernah ikut tuh. Kenapa apa yang lu dengar dari mereka, pembicaraan mereka? Tentang hidup kayak apa ya nu ya? Lu nggak kayak- betah di situ? Betah. Karena ada dia kan. Masa gua cabut. Iya, nggak Cuman enak. nggak enak. Pertama nggak enak. Terus lama-lama kayak, kok bener ya gitu. Obrolannya tuh kayak ya balik kayak apa ya, say hi ke orang tua lah. Sesimpel-simpel itu. Terus kayak nggak ngejudge gitu. Walaupun Oke. sebenarnya mereka secara kitab yang mereka baca gitu ya, mungkin apa buku-bukunya mungkin banyak lah Banyak gitu. kitabnya banyak. Mereka referensinya banyak banget udah. Referensinya banyak gitu, Ada tapi punya kayak Imam Ghazali, punya Apa gitu ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Pokoknya segitu banyaknya, Bang. Jadi kita tuh udah tinggal kayak intisari-intisarinya aja, Wak, ya. iya, jadi mereka saling sharing, kita denger aja gitu. Sampai lagu Mangu aja dibahas, Wak. Ya. Oh iya, Iya, dia bilang harusnya ke A minor tuh Ri, gitu. Nggak gitu. Kamu di A minor tuh gimana ya? Jadi Harus kayak miring-miring bunyinya. nggak gitu. Jadi kayak dibahas. Dia nanya kayak, Ri, kenapa kamu bisa bikin lirik kayak gitu? Karena ada salah satu kitab yang apa ya, tulisan bahasa soal itu. Adam dan Hawa itu. Gitu. Jadi panjang tuh obrolannya kayak, lah ini tanpa di bawah alam sadar aku juga aku bikin, kok nyambung ya gitu. Ya gitu. Oh, datang tuh lebih ke diskusi ya. Diskusi. Ngobrol, Bang. Jadi kayak Ngobrol. misalnya lo ada masalah nih, Bang, belum ketemu jodohnya sampai sekarang gitu ya. Itu bisa, Bang. Bisa kayak minta petua. Ikut dong ke situ. Boleh. Oh, kayak psikolog ya, Ri? Iya, Iya, gitu. tapi dalam jalur yang Jalur spiritual, spiritual. Iya, Iya, spiritual, gitu. gitu. Oke. Karena gue lebih suka ke spiritual dibandingkan kayak misalnya ke psikolog gitu ya. Gue lebih memilih jalur vertikal kalau gue. tapi kalau non muslim gitu kita boleh ngobrol. Boleh. Karena kan MC gue si Drew. Oh iya, Drew juga non ngobrol muslim tuh. Iya. Oh iya, non muslim. benar, Dia kan kesana juga. Iya benar. Diskusi gitu. Oh. Seru juga berarti ya datang. Seru. Berapa hari biasa di sana? 2 hari, sehari? Enggak Tergantung. Tergantung kebutuhan lu sih sebenarnya. Kalau gue sih karena gue udah kenal sama beliau udah lama ya, dari 2014 pertama kali. Bahkan gue sempat nanya juga sama dia, ini nama Wisnu Santika aman nggak buat Karir. nge-DJ gitu ya. Aman lah, kan ini namanya bagus gitu. Udah, insya Allah Bismillah, coba jalanin aja kayak gitu-gitu. Jadi kayak bukan ngaji kayak kitab yang gimana-gimana Iya, gitu, iya, Bang. iya. Lebih ke dia tuh udah, karena dia udah itu makanan sehari-hari dia. Jadi dia tuh langsung kayak ngasih tahu intinya dari kitab ini tuh apa, kitab ini tuh apa. Jadi ngasih tahu intisarinya gitu. Hasil dari situ apa perubahan dari lu? Lebih tenang kah? Oh, Lebih banyak, Bang. Banyak. Lu kalau mau nanya gue kayak lu resep lu bisa kayak sekarang tuh kayak gimana gitu ya. Gue bisa bilang 90% itu jalur langit. 10%-nya teknis. Gitu. Jadi karir pun juga lancar. Berkah sih, Bang, lebih ke Berkah, berkah kali iya, ya. iya, iya. Gitu. Kalau lancar namanya hidup mah pasti ada aja kan. Nggak dari lu nya sendiri, apakah pribadi jadi lebih tenang, lebih Pasti apa? lebih tenang. Karena yang gue yakinin ya, Bang ya. Contoh deh Gus Dur. Gus Dur itu punya orang-orang besar di belakangnya juga, which is tuh guru-guru agamanya dia. Ya, ya. Mungkin nanti teman-teman yang nonton ini bisa nonton podcastnya Kick Andy. Kenapa dia akhirnya mau masuk ke dunia politik dan jadi presiden? Itu kan karena restu dan suruhan Ya. dari Orang-orang di belakangnya. Iya, karena guru-guru agamanya dia. Oke. Gitu. Menarik juga ya. Menarik, Ikut dong, menarik. dong. Ayo. Aku waktu itu nggak sengaja tuh waktu kita Di main Surabaya? di Surabaya, Gus Nungnya datang, terus ya udah langsung disamperin aku ya ngobrol kayak, ini orang siapa ya? Nggak kayak kiai bentuknya ya. Nyantai. Kayak manusia biasanya aja umumnya. kayak lu gitu, Bang, cuma pakai Kayak Intel enggak? Nggak biasa. Kan suka nyaru dia, Intel. Intel suka nyaru. Intel Indomie telur. Yang satu nggak gitu dia. Mana udah sama gue ya. Amin Allah. Amin. Ya gitu. Enggak. Mereka tuh orang NU semua. Terafiliasi ya.
Tadi karena kan gue sukanya sama Gus Dur ya bang ya. Iya. Alhamdulillah ditunjukinnya ketemunya sama guru-guru yang Sejalur. bisa dibilang sejalur gitu. Oke. Gitu jadi lebih kayak apa ya, memanusiakan manusia. Nggak ngejudge sih, aku sukanya itu. Nggak ngejudging. Dan, Iya, dan, gitu. dan mereka juga nggak judging kerjaan lo ya. Nggak. DJ nih, free sex nih. Sana. Enggak. Sama sekali nggak bang kalau itu. Vokalis nih, free sex pasti. Ustaz apa guru gitu. Vokalis nih. Zam zoom. Colek-colekan sama guru-guru lain. Itu nggak judging. Nggak. Dan lu merasa nggak judging, serius. apa? Ayo nggak apa-apa gitu. Iya. Ini buat semua kok. Iya, kayak misalnya waktu aku hiatus pun dia bilang kayak Ri mulai lagi pelan-pelan gitu. Karena apa yang kamu bikin itu ternyata bermanfaat buat banyak orang. Tanpa kamu sadarin misalnya gitu. Ini kan ada benang merahnya antara kalian berdua nih ya. Ya. Udah stuck di momen tertentu kan. Yes. Pada akhirnya gue harus ngapain nih? Gitu Ya. kan. Ketika stuck itu. Lu ngobrol berdua dong. Iya ngobrol. Ngobrol sih gue lebih kayak ke Ari lebih kayak wah aku lagi ngalamin fase ini nih Iya. gitu. Kalau ada Sama saran lah, nggak? Kalau ada saran nggak gitu Iya. kan? Ya terus dibilang intinya kayak cobalah kau kurangin manggung kau. Ya kayak aku kayak gitu sama dia. Lebih diatur aja lagi schedule manggungnya Iya, gitu-gitu. iya. Lebih ke situ sih bang. Tapi kan ketenangan diri gitu kan, itu kan sering apa ya? Kadang-kadang tidak berbanding lurus sama kebutuhan kita sebagai manusia ya. Ya benar. Ya kehidupan sehari-hari kita, listrik harus dibayar, bill harus dibayar gitu kan. Itu kan ada di situnya tuh, Rik. Iya. Lu ketika oke, gue kurangin manggung nih, tapi kan gue harus untuk mengakomodir keluarga gue, kita pasti ada sesuatu dong yang lu lakuin gitu kan. Iya, kalau aku ada beberapa pekerjaan di luar musik kan dari dulu, karena memang basicnya bisnis. Tapi yang paling susah itu adalah merasa cukup, Far. Kalau aku Bener lagi. Ya. cukupnya gitu, misalnya 1 juta cukup, ya cukup. 100 juta, ya orang pasti kan nggak merasa kayak pasti manusia standar ya pasti kayak nggak cukup. Nah Ya. itu tuh yang ngelawan kayak ngerasa cukupnya itu tuh yang paling berat kan, gitu. Itu sih kalau aku yang sharing ke dia Untuk sih. bisa memenuhi rasa cukup itu apa yang lu lakuin? Di rumah sama keluarga. Di rumah sih kalau aku ya lebih banyak. Terus cari circle yang kayak oke, let's say misalnya aku bikin bisnis di sini gitu. Kayak lu vape di Surabaya mana Michael? Sama Michael sama Cair gitu. Ya. Ya udah bikin ternyata menyenangkan nih gitu. Positive vibes ya udah bikin. Terus kayak ada sepatu di Jogja, Auji. Anak-anaknya menyenangkan. Terus ada parfum juga di Cirebon gitu-gitu. Ya udah aku memenuhi kebutuhanku ya dari situ gitu. Di bisnis. Dan itu terus kalau musik memang untuk sekarang lebih banyak produce karena aku lebih senang proses produksi di dalam studionya Pak. Wah gitu. Jadi kayak lebih senang kayak misalnya ya kita nanti pasti akan ngobrol soal albumnya Wisnu gitu. Nah, itu kayak ini pertama kali juga aku ngerjain album orang. Sama Lava, sama Kamga gitu-gitu kan. Nah, tapi itu kayak Lava Danila. Iya. Nah, itu yang bikin kayak itu kan harus maksudnya di switch kali ya. Yang tadinya biasanya kau tuh jadi performer, jadi iya. artisnya kau sekarang jadi orang belakangnya gitu. Oke, paham. Lu kangen dengan proses berkaryanya. Iya, kalau aku kangen sama itunya gitu. Jadi kayak ngerjain Wisnu, ngerjain Enau kemarin gitu. Besok ada lagi apa ngerjain nah itu yang bikin aku kangen. Nah, cukup nggak? Cukup. Gitu. Tapi untuk balik lagi menjadi performer, iya maksudnya kalau misalnya gini, kayak ada orang bilang katanya hiatus tapi karaokean gitu. Ya ini sesuatu yang berbeda ya menurut aku pribadi ya. Gitu. Menurut aku pribadi ya karaokean ya itu buat senang-senang. ya kalau 420 adalah rutinitas. Rutinitas pada akhirnya jadi rutinitas Pak gitu. Jadi kayak itu yang pengen aku belah. Maksudnya kayak suatu hari pasti akan kembali dan itu akan balik lagi senang-senangnya. Iya. Ini penting banget sih, banyak orang bilang lo ngapain sih sosok keluar. Percaya sama gua, seringkali tuh rasa-rasa gini tuh banyak orang nggak ngerti ya. Iya, benar. Rasa-rasa kayak gue boleh break dulu gak sih bro, gitu kan? Ya, boleh istirahat dulu gak sih? Gitu. Karena kita tahu ya, sesuatu yang repetitif pasti akhirnya jadi membosankan. Nah, sesuai. benar. Itu pasti tuh. Itu hukum alam lah. Nah kan pinter-pinternya kita nih Ya. untuk biar semuanya jadi menyenangkan gitu kan. Yes.
Contoh ya. Contoh di gua. Green Boys awal itu gue bikin untuk senang-senang happy. Tapi ketika gue bilang sama orang-orang dari awal Green Boys, gue nggak pernah mau nerima kerjaan untuk Green Boys. Karena gue takut ini jadi IP. Dan ketika jadi IP ada tanggung jawab kita untuk nyenengin orang. Gue nggak mau itu. Senang-senangnya jadi hilang. Iya, bertahan lama. Tapi ternyata gue mikir lagi. Kalau gue menolak kerjaan, gue egois. Ada 3 kepala di sini dan di belakang kami ada berbagai macam kepala. Iya, benar. Betul. Egois nih gue nih. Asas bermanfaatnya jadi kurang. Akhirnya diterima kerjaan tuh. Nah, gue mengalami kayak anjing. Kok ini ya gitu kan, kayak nggak kayak dulu gitu tuh. Iya. Sensasi-sensasi yang kayak gitu tuh udah kayaknya ya. Tapi gue akhirnya bercanda-bercanda, gue ngeceng-ngecengin Wancoy, feelsnya untuk sebelum syuting ya akhirnya dapat lagi gitu loh. Di belakang kita juga ngeceng-ngecengin, nggak ada kamera juga sama aja gitu kan. Oh ternyata untuk ngejaga ini tuh feel ngeceng-ngecenginnya tuh nggak boleh hilang. Nah cara lu Nu ketika udah sampai di titik kayak Ari, gue jengah sama jadi performer, gimana tuh Nu? Ya udah setelah gue ngobrol gitu sama Ari, gue dapat poin-poin ini dari Ari, terus gue ngobrol lagi sama tim gue juga gitu kan. Ya udah akhirnya gue bikin yang pertama gue harus menghadap dulu urusan vertikal dulu nih, meminta dulu nih gue angkat tangan dulu, karena kalau udah angkat tangan Tuhan turun tangan, biasanya gitu. Nah dari situ ketemu nih Bang, ide-idenya dapet nih, hidayah-hidayahnya nih. Bikin lagu tapi yang beda kali ya, yang nggak di zona nyamannya Wisnu Santika gitu, yang keluar dari zona nyamannya Wisnu Santika gitu. Ya udah gue coba bilang sama dia pada saat itu, Wak mau nggak bantuin aku, gitu. Bantuin apa Wak gitu? Bantuin aku pengen bikin album, gitu. Setelah ngobrol terus kayak boleh tapi ada beberapa syarat ya gitu. Salah satunya tuh adalah kayak oke, aku akan bantuin kau tapi kau dalam tanda kutip ya Bang ya, telanjang depanku ya, bercerita maksudnya, ceritain apa semuanya. aja semuanya, jangan ada yang ditutup-tutupin gitu. Jadi biar aku nanti mengolahnya lebih enak gitu, membahasakannya lewat lirik, lewat notasi itu biar lebih dapat gitu. Contohnya adalah pas gue kemarin pulang umroh, kita kan workshop ya Bo ya. Workshop di Bandung pas bulan puasa. Itu kayak, kau mau bikin apa hari ini? Gitu kata Ari. Apa yang kau dapetin kemarin habis pulang umroh gitu? Apa yang kau doakan gitu? Ya aku bermunajat sih Wak gitu. Minta jodoh, minta ini. Ya udah kita bikin gitu. Biar gitu. dia nggak bosan juga. Iya. Dan ini pertama kalinya juga ya. Maksudnya warna baru buat lo juga Lari ya? Iyalah. Jedak-jeduk gitu aku juga bingung malah Pak lihat-lihatan. Ini gimana Pak ya? Iya. Lava lu tahu dong Bang ya. Lava kan yang jazz banget. Kunci-kunci jelimet gitu. Terus kami berdua yang kayak ini gimana nih Pak ya? Nah lu sama Lava gimana? Mengakomodir keinginan Wisnu? Oh funky dia. Funky dia benar-benar yang udah hajar gitu. Oh iya dia gitu, funky lah. Tim yang sekarang oke nih buat albumnya Wisnu ya. Ada Kamga juga gitu. Dan mereka-mereka itu juga membantu tuh soal lirik apa jadi keroyokan Wak. Nginep satu villa nih. Kayak misalnya aku nulis gitu ya. Oke, Nu, misalnya gitu. Apa ya kata lain selain jatuh gitu? Gedebuk. Nah, misalnya gitu. Misalnya gedebuk atau terjerembab. Atau apa gitu. Oh, ini dimasukin ke lagu gitu. Kayaknya bukan ini nih, nggak pas nih gitu. Nah, itu keroyokan tuh. Keroyokan. Seru tuh ada Lava juga sambil gitar-gitaran. Apa ya Wak ya gitu. Sama gitu, apa ya? Nah, yang di belakang. Terus yang di belakang pakai piano. Apa dong. Apa ya? Titip lagu orang juga udah ada. Tapi proses ini seru. Proses ini yang bikin kalian kayak wah nih warna baru buat kita berdua nih. Hidup lagi. Iya. Apa yang bikin album ini keluar dari zona nyaman lu tuh apa?
Oke, jadi gue itu tadi basicnya kan gue kerja di si company sigaret itu tuh bang ya. Iya. Itu kan terakhir gue jadi bisnis analis. Gudang garam mah, inisialnya gudang garam ya. Disebut. Nah, Masuk khas 8 episode aman. Bisa kali PWK Jalan Bakulnas doang. Hampir. Bisa kali. Tur. Oke, dari situ tuh perusahaan itu tuh udah ya, keluar. karena kan gue di bisnis analis gitu ya di gudang garam. Ya udah, gue coba nge-research nih, kayak coba ngepetain. Oke, dance music di Indonesia nih udah semana Lu pakai marketnya. skill analis lu di kantor buat karir lu? Iya. Wish, boleh. Dia serius Wak kalau meeting. Serius. Ya, Bener-bener gua kayak pakai itu. sama kepala cabang gitu gue kalau meeting ya sumpah. 1 jam tuh bener-bener tag gitu. Habis dari sini apa, mikirin warnanya apa. Kayak gila, pantes tuh Moroleh. Oh iya, korporat. Iya, dipakai di sini nih. Dipakai. Berhasil. Berhasil sih. Alhamdulillah Berhasil. berjalan dengan baik lah, Wak. Iya. Beda treatmentnya Wak. Oh. Beda. Apa? Lu apa yang bikin beda? Lu kan kayak Kalau 420 kan Nah. emang jalanan aja gitu. Iya, kan. Kalau mereka tuh terkonsep bener-bener yang kayak gimana contohnya? tanggal segini tuh kita harus memposting apa. Oke, habis itu kita mereka tuh ngebus di part mananya. Nanti ini, nanti kita collab seri ya, gini. Iya. Bener-bener kayak bener-bener dipikirin tuh kayak inch by inch-nya gitu. Terus produksiannya sampai hari ini juga masih berjalan gitu. berjalan. Kayak Lava di studio, aku kemana gitu. Nanti tanggal 22 nih besok ada rekaman lagi, ada salah satu talent. Nanti aku turun tangan di situ, gitu-gitu. Oke. Jadi semua tuh jalan tapi nggak apa ya, yang sebelah sini ngurusin urusannya, yang sini ini ngurusin urusan ininya, turnya apa segala macam gitu. Jadi kayak gila. Keren. Mereka keren. Maka dari bisnis analis itu kan lu pasti akan melihat demografi, siapa orang-orang yang ada di Betul. suka sama lu gitu kan. Betul. Orangnya seperti apa gitu. Lebih ke arah gini sih bang sebenarnya, kayak oke, dance music itu dianggap eksklusif. Bisa dibilang buat orang-orang kota lah ya. Ya kan. Oke, gue berarti harus ada di positioning, misalnya kalau di SES tuh ada di market C sama D. Nah, Oke. gue terjun di situ tuh. Oke. Gitu. Jadi Keluarin lagu apa? Pada saat itu kan Sahara. Oh iya. Nadanya sih dinikmati semua orang tuh. Iya, repetitif kan. Iya. Diulang-ulang karena orang Indonesia kan cenderung lebih suka sama hal-hal yang mudah gitu. Lagunya mudah gitu, beatnya mudah. Ya diinget. Catchy. Kayak gitu-gitu. Nah dari situ setelah gue memetakan kayak oke, ini dance music di Indonesia masih sangat niche banget nih secara market gitu kan. Dalam tanda kutip masih dianaktirikan lah bang gitu. Ya. Ya udah. Setelah gue dapet mappingnya, oke, gue harus terjun di market CD karena market CD ini banyak banget sebenarnya gitu. Ini kayak gue harus memuaskan dahaga mereka deh dengan lagu. Gimana caranya lagu lu biar masuk gang gitu kan? Iya, Iya, biar kalau- tukang iya, parkir ada. pada mbak-mbak lagi bersih-bersih, apapun itulah gitu. Karena gue emang ngincernya ke akar rumput banget bang. Ya grassroots. Kayak gitu. Nah, udah mulai dari situ gue produksi lah sampai alhamdulillah akhirnya tercapai. Nah, berarti gue harus coba another level lagi nih. Kayak gitu. Masih di market yang sama atau lu pengen lebih gedein lagi? Yang pasti di market itu iya, tapi kita coba scale up Oke. gitu, pelan-pelan gitu. Iya. Kita edukasi lah. Makanya salah satunya meremix Mangu tuh lumayan ngebantu tuh ya. Betul. Pergerakan lo ini ya. Betul. Terus Iya. kayak ngeremix lagunya Bang Judika juga gitu, tuh sangat ngebantu gitu. Jadi kayak itu udah gue preparing sebenarnya dari setahun lalu. Lu nggak takut AB ninggalin lo? Kelas AB ninggalin lo? Dia nggak gengsian sih Wak. Kalau Oh, yang iya? aku lihat itu. Nggak masalah kerjaan misalnya lu nggak takut klub-klub yang ternama gitu kan ninggalin lu gitu. Kalau gue selalu punya pemahaman bahwasanya ketika value lu ada, ya lu akan dicari orang. Oke. Jadi gimana caranya kita nge-create value kita aja sih bang. Iya sih, Ya kayak lu, Ari, 420 kan semua karena value-nya ada. Iya alhamdulillah sih. Iya. Itu jadi kalau Kalau gue gue karena fokusnya akhlak kali ya kalau gue ya. Ya kepribadian.
Funky. Dengan mulut sopanmu itu. Tapi enggak lo nggak ninggalin. Kemarin main di Edge Club dia kemarin. Berapa hari lalu ya? Kan? Iya. Nah, biar ngejaga, lo ngejar CD. Ini formula yang menurut gue unik nih. Iya. Lo ngejar market CD. Tapi gue mau pelajarin ini semua ya. Di Indonesia itu paling laku ya. Ya. Ini abadi ya. Ya. Adalah kemasan lu AB, fans lu CD. Yes. Itu abadi tuh. Ya, Yes. benar. Itu abadi banget tuh. Ya. Nah, karena, Iya. karena Contoh, Raffi Raffi Ahmad AB tapi fansnya CD dan itu abadi menurut gue. Ya. Yes. Bertahannya lama banget Ya, lah. lama. Iya. Nah, untuk ngejaga itu gimana lu? Ngejaga itu. AB-nya nggak ninggalin lu. Oke, kita punya value pasti. Tapi kan tren apalagi ya sekarang lu hitungan hari, hitungan jam tren bisa berubah gitu kan. Betul, musik selalu ada lah yang baru. Iya. Untuk ngejaga itu gimana lu? Biar hype-nya tetap ada, Wisnu Santika tetap menjadi stand out lah di skena dance music ini. Ya, maksudnya kalau dari gue sesimpel kayak misalnya kalau dari digital tetap kita eksis gitu kan. Terus dari offline-nya kita hadir nih. Iya. Tetap hadir gitu. Ada ke Third City, Second City, First City. Jadi jangan Second City sama Third City-nya juga ditinggalin. Ya. Jadi bener-bener harus dibagi rata gitu loh distribusinya. Ya. Corporate sekali saya. Tapi itu bener sih. Tapi memang benar. Bener. Jadi brand presence-nya harus ada banget. Iya, gitu loh, biar Bang. gaungnya tuh nggak di situ-situ aja. Yes. Betul, kayak gitu. Jadi itu juga yang harus dijaga. Terus kayak, oke, gue melihat kayak, oh Hindia ini ada di sini, positioningnya, Bernadi ada di sini, gitu. Winky, Dipa tuh ada di sini, gitu. WG ada di Dia sini. segitunya tuh. Nah, tuh gue coba cari yang belum ada yang mana nih. Nah, itu yang gue tap in. Oh, untuk mengisi kekosongan si orang-orang ini. Yang Betul. kolamnya masih ikannya masih dikit mana nih? Iya. Ya, masuk di situ. Betul. Menarik. Secara bisnis ya. Secara menarik. bisnis. Menarik. Kayak gitu. Karena juga dance music itu di Indonesia belum jadi culture, Bang. Iya. Beda kalau kayak di Europe atau di US sana tuh udah jadi gila, udah gila jadi itu. culture kan. Iya. Nah, itu salah satu challenge-nya sih menurut gua gitu. Jadi bahasanya kan di industri dance music juga ada suka beef-beefnya kan. Ada suka ribut-ributnya tuh Iya, iya. ABCD gitu kan. Iya. Gua memilih untuk tidak ikut nyemplung ke situ. Oke, biarin Gua- mereka aja deh. Enggak, karena menurut gua gimana caranya justru membesarkan kolamnya dance music menurut gua. Dengan cara tadi apa? Gua berkolaborasi sama ini, gua bikin album gitu dibanding gua ngeributin soal misalnya contoh ya, genre atau enggak apa gitu. Gua lebih baik berkarya. Ya. Karena gua punya tujuan gimana caranya ngegedein si kolam dance music ini gitu loh, biar tidak dianaktirikan. Karena ada beberapa kota gitu ya yang tidak memperbolehkan DJ main di festival. Oh ya? Yes, itu ada. Karena tadi stigma DJ kan sangat negatif ya, Bang. Bisa dibilang gitu. Iya. Nah, gue coba hadir lewat lagu bareng sama Ari, terus nanti ada sama album gue itu harapannya biar stigmanya sedikit demi sedikit berubah dan bisa jadi dance music bisa jadi culture lah. Iya. Kayak gitu. Karena kan di luar kan festival kayak udah lumrah aja dari DJ deh. Bahkan sekarang pun Di Belanda semua jadi DJ, Bang. iya sih. Semuanya. Belanda mah gila Belanda. Barista semua jadi DJ. Jadi bener-bener udah jadi se-culture itu gitu. Nah, ini lu campaign di Aku Harus Pergi di single kalian kan. Pengenin pasti dong lagu ini bisa dinikmati semua. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah nyampe sih. Nyampe, alhamdulillah. Apa yang di luar zona nyaman lu nih Aku Harus Pergi nih? No. Ya, tadi biasanya gua adalah orang yang berbicara lewat beat. Ya kan? Nah, saat ini sekarang dan sampai album gua keluar dan seterusnya mungkin gua akan lebih ke lirikal ya. Gitu. Jadi lagu. jadi biasanya Wisnu Santika itu DJ berbicara tapi lewat bikin beat. lagu. Iya. Tapi sekarang coba lewat lirik, lewat rasa, lewat emosional benefitnya gitu. Dan dia yang minjemin liriknya nih. Yes, Aku dia harus orang pergi. orang Iya, di belakangnya. notasi aku kan ya gitu kan, wah Melayu gitu. Iya. Tapi dibalutnya sama Dance music. ya, tapi ya dibikin ya gitu. Aku pokoknya bilang tuh sama Wisnu, "No, aku nggak ngerti ya jedak-jeduk gitu ya. Aku bikin yang sesuai dengan yang aku bisa aja gitu." Aku Harus Pergi tuh nyeritain soal Tentang apa ya? Tentang orang yang apapun sih sebenarnya, kayak pernah disakitin apapun, ditusuk dari belakang apapun ya gitu. Jadi suara di belakang.
Hati-hati. Karena gue hati-hati. Apapun lah gitu, mungkin kita pernah nyakitin orang atau pernah disakitin gitu. Ya udah kita menepi dulu lah gitu. Oh, rehat dulu. Rehat dulu. Berarti pengalaman lu dong nih kayaknya ya. Enggak juga. Sebenarnya kan itu kita duduknya bareng-bareng. Bareng-bareng kan. Yang kayak tadi aku bilang, iya. semuanya berkontribusi. Pengalaman Ari, pengalaman Usus Santika, kayak Lava juga. Ya intinya kalau dari lagu itu sih mungkin kalau gue sedikit menjawab ya, lebih karena kayak lu kalau udah stuck, udah pusing, yuk menepi dulu yuk sebentar gitu. Nggak ada salahnya kok lu break bentar. Iya, kayak nggak? gitu. Ayo diperbaikin hubungan horizontal sama vertikalnya, kayak gitu-gitu loh, Bang. Ayo menepi dulu yuk. Gak harus selalu tampak kuat kok, anjay. Tunggu. Lagu gimana sih? Gak usah ribet-ribet. Ini aja nih. Coba. Nih pakai punya gua aja. Asik. Punya kalau gue yang sekarang ya? Dari vape gua aja. Salahmu sedalam itu. Berapa banyak air mataku Anjay. terjatuh sejahat itu. Sambil nyedot. Aku harus pergi ke tempat yang sunyi, menatap kamu mengurai sakitku. Aku harus pergi ke tempat yang sepi, menilik kamu sekilas lukanya. Udah sama Gila. gue ya. Enak nih. Enak nih. Funky. Berarti beda banget tuh yang sama lu nih. Beda bang. Iya, beda. Beda. Karena tadi kan gue keluar dari zona nyaman gue kan. Iya. Gue pengen lebih ngedeliver kayak ini loh sisi lain dari seorang Usus Santika. Kan abang misalnya kan nggak pernah tahu kalau saya manggung, kalau ternyata saya merem. Iya. Emang merem? Enggak dong. Merem kadang-kadang bang. Oh iya? Kalau penontonnya banyak banget. Enggak, gue ketawa lagi. Gak ide gini nih. Tapi lu kenapa? Lu pengen ketika merem apa yang lu takutin atau lu rasain? Apa yang lu cari gitu? Contoh deh di lagu Aku Harus Pergi gitu ya. Buat gua lagu Aku Harus Pergi itu sangat personal banget buat gua gitu. Karena tadi ini adalah kayak sebuah refleksi buat gua. Jadi ketika gua udah stuck, entah masalah kerjaan, masalah jodoh gitu ya, apapun itu ya udah gua harus menepi gitu. Jadi ketika gua manggung, gua bawain lagu ini gitu kan, gue merem deh gitu. Gue masih kayak takut sama kayak pengen bener-bener ngerasain gitu loh bang. Iya. Gitu karena sangat personal buat gua gitu. Dan di lagu ini tadi kenapa lu bilang ini berbeda, karena ini adalah sisi lain dari seorang Usus Santika yang tadinya berbicara lewat beat, sekarang lewat lirik. Kita boleh bahas yang itu gak sih? Yang lu jerumusin gue lagu ini? Oh iya boleh. Boleh ya? Boleh tapi jangan disebut ya. Iya jangan disebut. Apa nih? Jadi sebenarnya bukan yang tusuk dari belakang itu bukan. Yang mana? Aku penasaran yang mana? Jadi sebenarnya lagu ini aku bikin bareng-bareng. Jadi udah ada satu talent nih ceritanya. Bukan lu? Ada beberapa penyanyi lah. Lagu. Calon penyanyi. Ada. Satu Aldi Taher, satu. Terus dua, Dewi Persik. Norman Kamaru. Cahaya. Anjing. Jadul banget ya. Kemana tuh orangnya? Anak lama. Norman Kamaru. Gue terakhir ketemu di Kalibata dia. Iya, dia bikin warung katanya. Iya. Ya udah, jadi Enggak siapa penyanyi siapa aja? adalah satu. Ada lah. Ntar nih. di belakang layar kita kasih tahu. Ada satu Ada. perempuan. Ah. Intinya perempuan. Perempuan.
perempuan. Oke. Terus udah nih, aku ngebayangin kan Wak, oke nih, dia cocok nih bola Winnie, apalagi dia lagi down gitu kan kehidupannya gitu. Oke nih. Nah, akhirnya mereka meeting lah nih. Meeting. Tunggu, oke ini berarti lu ngajak dia cuma sebagai penulis? Iya, kan Loh, karena kan emang Ari gue ajak Produser. pertama kali buat produser. produser. Oh, bukan performer. Bukan yang penyanyinya. nyanyi. Bukan. Oh, oke, ada talentnya. Ada talentnya. Cewek. Misalnya dari 6 lagu, misalnya 6 lagu, 7 lagu tuh Lava ngerjain setengah, aku ngerjain setengah gitu. Kita udah pilih-pilih nih, misalnya penyanyi ini misalnya Gofar, yang ini Wancoy misalnya gitu kan. Nah, adalah satu perempuan ini. Jangan wancoy. Masih berandai-andai tapi jangan. Udah nih, dipilihlah satu talent ini. Sama mereka kan. Udah nih, tiba-tiba meeting. Aku nggak tahu lah, meeting lah dia, Ucup segala macam kan. Tiba-tiba, Ri, kayaknya nggak bisa nih. Kenapa? Aku bilang gitu kan. Si cewek ini rujuk katanya. Wah, anjir, aku bilang. Nggak dapet dong nih feel-nya. Aku bilang Jangan gitu. disebut. Jangan disebut. Izin. Udah nih, udah kan. Terus aku kebayang, aduh rujuk lagi gitu kan. Kenapa rujuk jadi masalah? Karena lagunya kan Aku harus pergi. Aku harus pergi. Ya, jadi nggak dapat jatuhnya gitu loh. Sedihnya nggak dapat. nyawanya gitu bang. Oh. Terus mereka bilang, Ri, udah Ri, satu-satunya yang bisa bawain lagu ini cuma lu doang. Kenapa nggak ada pilihan lain, kan banyak nih gini-gini. Iya. Udah lu doang. Udah nih, rekaman. Kenapa dia? Karena Kenapa nggak milih penyanyi lain? Karena kalau udah ada Kalau demonya. letak hubungannya gitu lu cari. Kalau dia kan mungkin bisa diibaratkan dia kepergian dari band gitu kan. Ya. Dia lagi rehat lah gitu. Gitu Nggak maksudnya. nyambung juga sih Tapi sebenarnya. gimana? Nggak tahu, mereka juga pokoknya intinya mereka bilang lu yang nulis, pas bikin demonya dia bilang asik nih Ri, yang lu bikin demonya tuh enak, rasanya dapat. Ya udahlah, aku mikir ya udahlah, aku nyanyi lah nih si Aku Harus Pergi nih. Selesai tag. Ternyata nggak rujuk. Si cewek ini Nggak harus juga. tetap pisah. Jadi Oh, aku iya? jadi gue udah kalin Par. Nggak tahu beneran. Jangan juga jadi tetap lu pisah. Ntar. Enggak, jadi intinya tuh memang nggak rujuk. Gue dibohong-bohongin sama mereka. Dia penyanyi. Iya, dia pasti penyanyi lah. Makanya harus gue udah approach sama beliau, sama ke manajernya sih. Terus belum ada respon, sedangkan harus udah keluar nih single lagunya Iya, gitu. timeline kan, yang aku Karena bilang tadi. udah ada timelinenya kan bang gitu. Jadi kayak setelah ngobrol sama Ucup nih, jadi Ucup berperan apa di sini? Ucup itu Ucup Pestapora kan? Iya, Ucup Iya. Pestapora. Pemasaran. Dia show director gue buat di festival. Oke. Terus juga tadi buat orang kreatif juga. Iya. Di album gue tapi ya. Ya. Kalau show director buat ketika gue offline manggung di festival. Nah, gue ada hearing session sama Ucup. Terus gue dengerin lah beberapa demo nih Iya. ke Ucup gitu kan. Ya udah, terus Ucup tuh kayak anjir, gue nggak kebayang sih kalau dia yang nyanyiin. Kenapa nggak Ari aja? Kata Ucup. Iya. Iya. Kenapa nggak Ari aja? Dan kenapa nggak lagu ini aja yang pertama kali dikeluarin gitu? Iya. Oh, tadi bukan jagoannya bukan ini. Bukan Aku Harus Pergi. Bukan lagu pertama, bukan ini. Bukan ini. Oke. Ada beberapa lagu, ada lagunya. Iya. Udah, mereka ngakal-ngakalin bengkel tuh. Langsung tuh dirombak. Gue kenapa harus gua sih? Nadanya diubah gak? Enggak, ya begini udah. Enggak, begini. Oh, cuman ada lirik yang dirubah pas aku rekaman, pas di pertengahan. Aku kan tipenya gitu, kalau udah rekaman, kalau misalnya belum dapat liriknya, Apa yang diubah? lirik song kedua ya. Ya, verse kedua. Lelah, ya. lelah hatiku sudah dadadang. Harusnya tadinya Pengulangan, memang kamu yang aku bilang sama Wisnu, "Nu, kayaknya bukan ini gitu." Ya, maksudnya mereka juga kadang ngelihat aku juga agak planet ya ngerjainnya ya. Agak jazz temponya bang. Temponya agak jazz. Avantgarde. Temponya bisa Ya jazz. udah, pas abis kelar rekaman, browsing, tetep pisah bangke. Siapa sih? Ada lah, anjir aku. Huruf depan. Penyanyi macaranya nggak jadi. Betaria Sonata. Pulangkan saja. Kayak gitu. Iya, umurnya ketahuan banget. Nah itu mereka bangke emang. Nah, lu bilang ke penyanyi cewek ini gimana?
Ya karena tadi kan nggak ada respon kan bang. Udah dikirim materinya nggak ada respon. Oh dia nggak respon sama dia. Iya, feedback gitu. Jadi udah karena timeline-nya udah mendekati banget. Ya udah, terus ketemu Ucup langsung bilang. Iya udah dia kalah-kalahin bengkel gue. Dia Datang-datang nih. tuh Lava, dia, Ucup. Wah, bad news. Ini penyanyi rujuk. Jadi ya terus mikir, nggak dapet feel-nya nih. Udah lu aja. Lo gimana pas dibilang gitu? Masa sih gitu kan gini-gini. Udah rekaman aja udah. Rekaman lah aku. Iya. Pas rekaman browsing. Bener nggak rujuk. Tetap cerai. Nah emang udah jalannya berarti nih Iya, kayak gini udah ya. jalan. Tapi itu lucu aja sih. Iya. Apalagi lu bukan ngakal-ngakalin dia. apa lagi lu? Ini kesini. Dia bilang, wah Ari takut ditanya macam-macam sama lu. Santai bro, gua aman kok. Aman loh. Berarti single-single lain ada penyanyi-penyanyi lain? Iya, Udah. ada banyak. Siapa aja? Di album gua mungkin gue sebut 4 kali ya. Ya. 5 plus Ari lah. Ya. Udah ada Ari. Akhirnya tuh. Gue sebut nih di Iya. PWK pertama kali nih. Ada Fanny Sugi. Fanny Sugi. Ya, Ya. Fanny Sugi. Ada Maul Perunggu. Maul Perunggu. Ada Bang Judika. Judika ikut. Ikut. Gila. Ya. Yang Kasih tua- paling tinggi notnya buat dia. Kalau dia rekaman sendiri, Pak. Iya, suaranya langsung. Ih, Keren, udah, keren. gini aja. Keren banget kalau dia. Udah gini aja. Judika terus. Terakhir Tiara Andini. Itu yang baru bisa gue spill ya. Tiara Bang, ya. Andini? Tiara Andini. Titi. Yang dua-dua nanti Nanti aja lah ya. Iya. Sisanya ada berapa? Ada berapa lagi? Pokoknya Total total, ada ada 6 9 kolaborator di album Yang gua. ke-9 limbat kalau nggak salah ya. instrumen. Instrumental. Jatuh jatuh. Yang ngerti cuma main di cagur doang. Yang ngerti cuma main di cagur doang kalau dia ngobrol. Bangke. Tapi seru Oke. project ini tuh paling menurutku project pertamaku dan seru. Ya itulah pengakalan game. Tukang bengkel semua ini mah. Tapi lu happy Ri. Happy. Sebagai orang yang ngikutin prosesnya gitu. Seru karena kan kayak sesuatu yang baru terus album. Terus kerja sama bareng sama Lava pertama kali. Sama Wisnu. Terus kayak Reputra, Kamga. Kamga terus sama yang lain-lain lah gitu. Jadi kayak Kamga ngeliat Lava kayak gimana, Wisnu kayak gimana, aku aneh sendiri gitu-gitu lah. Tapi satu kesatuan sih, funky sih Iya, kita ya. bisa ngeblend lah bang. Ngeblend, Ya. ngeblend. Iya. Bisa ngeblend karena emang gue membuat apa ya suasananya tuh bener-bener kayak bercanda tapi berkarya sambil berkarya gitu loh bang. Iya. Udah ada video lirik belum sih si Aku Harus Pergi? Udah. Udah official Udah? liriknya udah ada. Udah ada? Udah ada. Alhamdulillah, Far, lumayan. Alhamdulillah. Spotify juga ada. Udah. Nah, alhamdulillah. Dia lah yang tahu nih angka-angkanya nih, Gung. Berapa? Terakhir kalau di Lu bayar dia berapa? itu hebatnya. Itu hebatnya bang. Itu hebatnya. Jangan bahas duit kalau sama Ari. Maunya berkarya. Iya yang bahas manajernya. Bukan dia. Gue cuma minta tanah dia yang 2000. 1.000 kita. Jadi. Iya, jadi kita punya lapangan golf tuh bagi 2 ya. Nah olahraga gue yang nembak piring tuh ntar tuh. Anjir. Tak, cepat. Oh, lu negonya dia ngomong gitu. Ya pokoknya ada beberapa syarat. Salah satunya, wah jangan bahas uang ya sama aku. Aku maunya berkarya. Gitu. Nah itu yang gue kayak langsung kagum sih. Maksudnya kayak ternyata approach sama seniman tuh seperti ini. Tapi pas pertengahan jalan aku nyesel. Bangke tau ini ngeluarin angka ya gitu. Enggak lah, punya menurutku kan nggak mesti uang gitu kayak Iya. punya keluarga baru, teman-teman baru, Iya. terus banyak hal yang aku pelajarin dari manajemen seorang Wisnu. Kayak harusnya next nih nanti aku balik di 420 itu harus gini gitu. Kayak itu setimpal lah dengan apa yang aku jalanin, aku pilih gitu. Iya. Tapi dari statistik angka tuh udah achieve bagi lu. Udah alhamdulillah bang. Maksudnya udah sesuai dari apa ya istilahnya. Dari tim gua kan juga nanti seminggu insya Allah segini nih. Kalau kita begini.
gitu. Nah itu Ada target alhamdulillah nggak udah Dapat ke-achieve. target nggak sih? Kalau target sih nggak ada, yang penting gimana caranya lagu ini bisa tadi mbak-mbak di pelosok bisa dengerin gitu. Di kota-kota mana lu manggung, yang kota-kota kecil, nggak harus kota gede juga Iya, gitu. di mana Abang-abang pun. jahit konveksi itu. Ya. Aku harus pergi. Kapur ini. Tinggalkan diri. Kapurnya segitiga tuh. Dilemparin korek sama teman sama joget-joget gitu. Kasih minyak di sini. Oh iya benar lagi. Tapi tujuannya sesimpel itu kalau aku. Aku udah bilang juga, pokoknya kayak mbak-mbak yang jagain rumah, orang apa ART-nya atau majikannya lagi keluar kota, dia nyambil sapu-sapu halaman bisa dengerin Wisnu gitu. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Semuanya tuh vibe-nya kayak gini, sendu-sendu gini. Apa yang ada happy-nya? Ada happy-nya ada, cuman di album ini tuh satu mainnya mid tempo sampai down tempo bang. Oh, nggak yang tinggi-tinggi kayak Sahara gitu? Ya, yang nggak kayak biasanya jadi dia. ibaratnya kan kalau kayak warkop nih bang nih ya. Gue menganalogikan di musical journey gue atau di karya gue tuh diibaratkan kayak warkop. Misalnya lu kayak pengen jadi minum kopi kan jadi seger gitu ya, jadi melek. Nah lo bisa tuh dengerin Kartel, dengerin Sahara gitu. Tapi mau yang ngangetin badan ada wedang. ada wedang jahe. Nah terus dengerin Bisa Aku Harus Pergi kayak gitu. Jadi kayak hangat kan rasanya, kayak berasa dipeluk sama lagunya. Kayak gitulah. Nah Kartel gitu ada nggak musiknya di album? Di album yang mirip-mirip gitu? Nggak ada? Enggak. Karena ini berbicara soal sisi lain dari seorang Wisnu Santika. Apa nama albumnya cuy? Udah boleh di-spill belum sih? Boleh lah. Boleh ya? The Wisnu. Terlalu standar ya guys. Kurang sih bang. Kurang ya? The WS. Kayak standar juga. Apa judul albumnya? The Pak D. Mas Nunu Aku. Apa albumnya judulnya? Maps of Feeling. Gila. Sebuah peta perasaan. Peta dari perasaan. Yes. Kadang bikin kita tersesat kalau kita tidak melihat. Yes. Gila. Emang announcer lo emang. Emang penyiar lo valid lo. Ngomongin penyiar dia ikut B-Voice loh. Dia kan sama adek gue, Ri. Serius? Iya, Iya, adek gue di bawah banget. Aku penyiar dulu. Enggak, aku musik listener. Di MD Radio Kampus gitu loh bang. Iya, dulu ada B-Voice di Binus ya. Di Bino sama Sahil, Danang, iya, gitu. Danang, iya benar. Gila, Anak Binus. dari musik banget dari dulu dia. Ngeres. Ngeri. Lu akan bawain lagu ini pas lu main nggak? Sebagai yang sendiri ya, Wisnu Santika. Ya, Bawain. Kemarin bawa dia. Lu tambahin musik-musik lebih ngebeat kah? Beda dari album atau sama? Gamelan aja dong. Apa akustik? DJ akustik. DJ akustik gimana itu? gak kebayang sih gua. Jujur gua gak kebayang. Siap, oke. Tuh udah ngarang-ngarang gitu. Kayak salah deh, bukan gitu. Enggak, lu akan upbeat lagi. Kan ada, kalau biasanya kan lagu-lagu yang pelan, ketika live diubah jadi kencang, dibikin upbeat sedikit gitu. Lu kayak gitu? Enggak. Sama? Buat album ini ya, Iya. apalagi buat Ketika dibawain? rilis lagu Aku Harus Pergi, enggak, Kayak versi gitu aja? yang ori, Oh, versi yang ori masih gila. gitu. Mantap. Aku Dipeluk gitu ya kan. Iya. Temennya di belakang meluk gitu. Iya. Udah lepasin. Lu kuat. Lu kuat. Gua tahu lu bisa. Gitu. Sempet tuh kayak ngobrol lagi di klub. Bisa bang, bisa. Sama bisik-bisik. Oh iya bener. Di kuping ya. Di kuping. Iya. Lu tuh kuat. Gue yakin lu bisa. Kamu bisa kok. Gitu. Ayo. Boleh, boleh. Kita mau bisa Santika. Dan Ari Lesmana. Semoga albumnya akan menjadi album yang terhits di tahun ini dan berkah, bermanfaat buat semuanya. Nggak cuma satu orang, dua orang, tapi banyak orang. Amin. Iya. Amin ya Allah. Sekarang kita masuk ke STMJ Subscriber Tanya Mari Jawab.
Yang pertama, Amsal Sonto Iqbal, ribet sama lu, Bang Ari. Semoga hidup Bang Ari semasa semasa hidup hal apa yang berat buat abang relakan? Wish, Relakan ya? 420. Enggak lah, kan nggak direlakan. Apa ya? Kantor masih ada nggak sih, Ri? Masih. Di sana masih yang lama? Masih di tempat lu berlindung waktu itu. Wish. Ini ya, waktu gua kena masalah kan. Iya. Salah satu tempat pelarian gua kantornya dia. Oh gitu bang? Iya. Kenapa bang? Karena menurut gua kayaknya gua harus ketemu orang yang memang jarang gue temuin. Oh, Yang mungkin dapat insight baru. Kalau yang sering gue temuin kan gue tahu apa yang dia akan ngomongin. Misalnya gue ketemu Wancoy, gue tahu banget nih Wancoy bakal ngomong apa kalau gue cerita gini. Walaupun saling kenal juga Iya, sebenarnya. saling kenal. Satu Cuma circle. bukan yang nongkrong banget. Iya. Gue kantor dia tuh. Terus Menepi itu ya, menepi ya. menepi gitu. Terus kita kolaborasi kaos. Karena gini, ketika lu ada masalah ya, yang lu pasti akan terbatasi ruang gerakan. Ya. Entah itu dari internal lu, Ya. atau eksternal. Ya. Internal kan kayak lu nggak pede, Betul. lu ketakutan. Ya. Eksternal tuh kayak, oh mereka lagi pada nggak mau sama lu nih karena lu lagi begini nih, gitu. Brand atau apa gitu. Gue collab baju sama dia, bikin 420 kaos sehari abis dia. Sehari habis. Gila. 420 itu ya. Nanti bareng udah bikin aja gitu. Lu nggak takut apa nanti orang gini? Bodoh amat, orang nggak kenal sama gua. Iya, Ri, lu gak takut gue lagi diserang nih. Cuek aja, gas bikin. Iya. Gila, gue langsung ciuman sama dia. Oh, makasih ya. Kayak Oki sama Boris ya. Kayak Oki sama Boris. Yang di film Magalan. Anjing tuh. Apa ya paling berat buat direlakan? Belum lah. Apa ya? Belum ya. Apa lu gak pernah menyesal dalam hidup lu? Menyesal Nggak nggak sih? pernah satu. Kayaknya nggak menyesal ya. Gua lebih ke ya itu kan udah pilihan ya. Yang direlakan apa yang kayaknya belum nggak ada sih. Belum ada. Belum ada tuh. Amsa. Berikutnya. Rayandi, Bang, ceritain dong pengalaman umroh kalian berdua. Dan setelah umroh ada nggak hal yang berubah dari diri kalian? Tadi udah kita jelasin ya. Udah. Iya. Cuma mungkin lebih ke ini aja, apa dari umroh tuh, dari kalian berdua tuh kayak kita sepakat untuk nggak apa gitu mungkin. Kalau gue pribadi ya, Iya. maksudnya gue akhirnya lebih tercerahkan bang, gitu, lebih ditenangkan hatinya, lebih dilembutkan lagi hatinya, gitu. Banyak hal lah yang contoh kan kadang-kadang orang tuh suka sebel ya sama penolakan, gitu atau nggak direspon tadi sama penyanyi misalnya ketika Iya. gue coba Iya. approach buat nyanyi nih, gue kayak enggak, berarti belum rezekinya. Ada kesel-keselnya. Cuma nanti kayak belum rezekinya. Jadi kayak lebih Legowo. gitu, lebih ya udah gitu. Mungkin di lain waktu nanti bisa Memandang sebuah masalah dari sudut pandang lain. Yes. Ya, itu penting tuh. Penting. Sama tiap tahun kita kayak udah mikir lagi ya, kayak tahun depan balik lagi yuk ke umroh gitu. Kita tuh karena itu luar biasa banget sih bang. Energinya luar biasa banget. Menarik pertanyaanmu. Kan saya jawab ya. Ya. Kan gue mau umroh sama Green Boys kan. Iya. Awalnya itu tuh tawaran itu tuh datang dalam bentuk sebuah endorsement. Oke. Rico dan Wancoy. Gitu. Terus akhirnya gue pengen ikutan. Tapi gue punya persyaratan terhadap si Pihak inilah. pihak ini gitu, travel ini. Gue bikin sepakatan. Oke, gue pengen ngajak orang-orang kantor gue yang hobi sholat. Oke. Hobi loh. Udah hobi jatuhnya. Iya. Hobi itu kan kayak happy banget gitu Iya, ngelakuin iya, kan. Ya, udah hobi sholat. Gue akan ajak kantor-kantor gue. Dia kan. Total sekitar 8 orang. Iya. Dia kan nih. Jadi set H-2 perang Iran dong. Koper udah datang nih. Ya. Iya kan? Kok perang seragam ya? Wah, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Ya udahlah, cuy. Santai aja. Kita tunggu aja kabarnya. Ya. Kalau tuh memang nggak ada, kita mungkin ada kerjasama travel lain atau umroh mandiri. Maksudnya pakai duit sendiri. Iya. Itu yang Iya. terbaik sebenarnya bang. Ya. Ya itu paling enak. Nah, berikutnya. Setelah itu gagal, beberapa minggu kemudian travelnya tuh lagi naik nih karena punya masalah terhadap banyak orang jamaah. Punya problem. Men, kita terselamatkan. Kalau kita jalan, Dipanggil. kita dipanggil dan kita seakan-akan tuh kayak
dalam tanda kutip membereskan masalah mereka Ya. secara image ya. Ya. Karena berdekatan banget. Ya. Bahkan mungkin ketika masalah itu ada, gue lagi masih di Arab kan. Bisa jadi gitu Masalah ya. ini ada, jadi gue akan diserang. Kami akan diserang. Ya. Gitu. Ya. Berikutnya, udah kita batalin kontrak karena ada ini kan udah pembatalan kontrak udah wajib lah. Iya. Kami udah urus itu dan kami putuskan untuk umroh mandiri. Ya. Iya. Untungnya ada kawan kami yang memang kayak ada teman gue yang kayak dukun tuh, teman angkatan gue, namanya Prama. Dia kayak, udah Green Bush 3 orang, gue aja di sini gitu. Cuma enggak aman-aman, nanti kita urus bareng-bareng lah. Gitu. Akhirnya kayaknya bukan kayaknya sih udah DP sih, kita umroh mandiri. Enak lah. Nah, tapi nanti mungkin Itu habis bagus. World Cup ya. Oh iyalah. Ya habis World Cup. Itu lebih bagus bang. Kenapa? Iya. Karena menurut gue kalau umroh mandiri adalah kayak misalnya gini, gue pun sama ditawarin kan sama travel buat umroh gitu ya. Kenapa nggak mau gue ambil? Sesimpel kayak ya buat urusan duniawi aja, lu mau spend puluhan juta, ratusan juta, masa ketemu Allah ke rumah Allah, lu nggak mau ngeluarin duit sendiri? Iya. Ya. Nah itu kayak prinsip gue tuh seperti itu. Iya. Jadi hal-hal yang berbau vertikal menurut gue pribadi mendingan ya. pakai sendiri aja. Tapi enak loh di sana. Karena berkahnya Terus pasti kesana, luar Wak. biasa banget. Enak di situ. Lu lagi dingin apa lagi panas? Enaknya tuh Desember Januari tuh. Ya lagi sejuk bang. Lagi sejuk. Jadi nggak terlalu Betul. dingin, nggak terlalu panas. Kayak di Lembang lah. Ya bener. Kayak Tapi gitu. beneran dingin Wak. Oh gitu. Iya. Bulan-bulan segitu aja bang. Enak Wak. Gue kayaknya September udah enak belum? September. udah Gue nggak kayaknya. tahu lagi. Gue bukan BMKG bang. Lu bukan rekam kita season udah dulu apa ya? Januari ya? Iya. Kita kemarin Januari pak. Kita kemarin Januari. Oh Januari. Oh Januari Iya. masih enak tuh. Enak. Lagi teduh lah. Lagi Iya. teduh. Lagi enak, lagi enak. Lagi Dan, teduh dan banget. ya pilihan untuk mandiri tepat lah ya. Iya, Tepat iya, bang. iya. Tepat. Dan tadi itu bukti Allah sayang sama abang sama tim sih menurut gua. Iya, diselamatin tuh. Diselamatin. Nah Iya. itu bukti gitu. Maka pas itu gue bilang, oh ini kita diselamatin nih. Iya. Makanya gue Mariko ciuman tuh bilang. Enggak ya guys, tadi beneran lagi lu kira lu. Canda itu. Gue yakin lo nangis pasti di situ. Nah, Haru Wak. gue tuh sepakat ya untuk pas lagi ketemu Ka'bahnya jangan bareng. Kalau kau bareng takut ketawa gue. Gak mungkin sih. Enggak mungkin. Gak Bang. mungkin. Nggak mungkin? Gak mungkin. Nggak. Gue sama Delu. Oh iya, Enggak mungkin bang. serius loh? Serius. Serius. Enggak, gue ngeliat muka Wanjoy soalnya. Enggak, Beneran percaya deh. enggak. Iya. Beda. Beda. Vibes-nya beda. Semua beda bang. Wah itu Pengalaman yang Spiritual Wah, journey spiritual. luar biasa lah. Iya. Iya banyak yang bilang gitu sih, katanya lu kayak udah pasti beda sih. Ah, masa sih gitu. Tapi gue bilang kayak Tapi enak ya. Enak. sebenarnya Wanjo sih nggak mau sama gue. Ya paling mulut aja ditahan, Var. Diem aja, maksudnya ngeliat sesuatu yang agak Nah. pakaian agak aneh gitu. Diem aja. Ya, jangan Ini yang dikomentarin. Ini yang gue takutin. Jangan dikomentarin. Kadang-kadang kalau misal kita udah tahu karakter teman kita kan ada sesuatu yang aneh. Lewat gini-gini ya. Iya. Jangan nyolek deh. Wanjo itu suka ngeliat pakai kormata gini. Nah kalau gitu pasti ada yang lucu nih. Dan gue harus ketawa. Gue pasti ketawa duluan. Tanpa tahu tuh objeknya apa. Ya makanya kita sepakat tuh Kebayang. misah-misah dulu. Oke. Enggak, tapi kok ketawa-ketawa aman aja Aman aja sebenarnya. gitu. Aman aja ketawa-tawa. Cuma jangan ngecengin ya. Iya, jangan ngecengin, Iya, jangan iya. apa gitu. Iya. Tapi ketika lu depan Ka'bah itu udah sangat beda Tapi banget. beda sih, nggak mungkin sih ceng-cengan sih. Nah, itu beda banget bang. Beda. Beda. Mungkin kalau di Madinah sambil makan ketawa-ketawa tuh masih Madinah, sense lah. Madinah lebih chill. Lebih chill. Lu Tapi pas di ibadahnya tuh beda tuh suasananya tuh. beda. Masuk ke rumahnya Rasulullah. Wah, beda, Pak. Nah, Kau harus nyobain. Iya. Kayak September Oktober deh. Geter, asli. Gue sih bilang, gue haji kalian umroh ya boleh nggak? Gue bilang gitu ke Green Boy sih bilang. Udah lewat. Ya udah umroh aja deh. Lewat dong. Kok maunya beda? Beda ya. Vibe-nya beda tuh Rayani ya. Kayak berikutnya. Rahmatullah. Pak D, lagu harus pergi bener nggak itu tentang Mbak R? Hah? Emang iya? enggak Apa hubungan sama Erika? ada. Kok senyum lu gitu? Emang kenapa? Lu pernah deket sama Erika cuy? Enggak, temen gua lah itu sahabat gua. Kan gua kenal udah lama banget sama Erika. Oke. Mungkin dari zaman Brevi sebelum kenal sama Erika gua udah kenal duluan. Jadi udah selama itu kenal sama Erika. Jadi kalau
ada kaitannya atau tentang Mbak R itu nggak ada sih, mungkin Mbak R merasakan hal yang sama mungkin ya terhadap lagu itu mungkin, tapi yang bisa menjawab itu Cuma Erika dia. itu sendiri. Nah, Rahmat tuh tanya Erika sekarang. Gitu Mas Rahmatullah. Namanya bagus Rahmatullah. Rahmatullah nih. Oke, berikutnya Bang Ari, kenapa fotonya gua? Bang Ari, selain Vespa ada nggak motor yang lu suka? Ada banyak lah. Ada. Vespa masih ada, Dik? Masih. Lagi jual-jualan, Bar. PTS? PTS ya? Enggak. Darling? Disebutin lagi. Darling? Iya, Vespa 90. Ya. Darling? Darling. 90? Iya, 90S? 90S tuh. Ini nih yang gua malas dikulik. Tahun? 64. Bangsat 60 juta. Bangkainya ya? Masya Allah. Enggak segitu. Ih, Masa lu? keren kau. Lebih. Iya. 60, 90. Ya tapi kan maksudnya dapatnya dari anak-anak kan. Terus Iya. Ada yang jual 110 tuh kalau kemarin tuh. Cepet 10. Emang lagi naik ya? emang Vespa kan gitu. Kalau yang cecet masih boncel-boncel Nah katanya itu ori, yang gitu-gitu tuh. 120 sama 10. Iya gitu-gitu. Lu tuh. dapat 110? Enggak. Dari teman-teman. Dari teman-teman. 20. Aduh, ya. Jamnya bagus ya. Enggak. Gimana? Anjay. Apa sih itu? Apa sih? Itu? Shopee. Tech Heuer. Iya. Apa sih? Aqua Racer. Anjay. 36 mili. Mantap. Malah segan sama abang-abangan itu. Fotonya udah gak Casio sekarang. Mau mobil gini. Gua tunggu ya ntar tuh story Rolex lu gini. Aku harus pergi ya. Aku harus pergi. Terus gue nangis ya. Sama Broto sebelah. Apa Broto? Suka motor-motor yang unik-unik ya. Ya kita suka otomotif apa aja ya yang menarik lah apa aja. Lu motor suka, Nu? Nggak begitu bang. Tahu aja gitu. Oke, tapi nggak yang beli, nyoba, bukan yang ngulik gitu loh bang. Jadi kalau beli itu yang normal-normal kayak gitu-gitu. Normal-normal tuh maksudnya? Ya, yang harian aja gitu. Ya, nggak dimodif, nggak diapa-apain Oh, gitu. yang nggak ngeribetin lu lah beli motor. Karena dulu pernah zaman SMP Vario gue bikin apa tuh bang namanya? Ban cacing. Apa yang bannya gede banget? Oh, lowrider. Iya, Oh, iya. Pernah gua arm dipanjangin, Iya, stang gitu. dipanjangin, wih, ceperin. Iya. Dimarahin bokap Wisnu abis itu. Lowrider. Dimarahin bokap abis itu gua anjir. Wisnu Kamu yang Lowrider. ada lagi aku papa beliin motor gitu. SMP tuh bang. Tapi kayak gitu bikin ribet sih ya. Berat banget dibawa. Iya. Gujelakan harus jalannya miring. Trauma gua abis itu. Iya. Mobil nggak suka mobil? Apa? Mobil nggak suka mobil? Suka. Lu harian pakai apa sih harian mobil sekarang? Apa? Harian Yang mobil family aja lah kita. Jepang. Jepang ya, Toyota. Zenik. Ya. Oh, hybrid. Gitu, hybrid. Modelista. Iya. Kok tahu semua sih? Yang Cenayang ya? Beli baru. Alhamdulillah. Baru? Alhamdulillah. Ini mulai kemarin. Beda lagi. Nggak usah diperjelas. Dia demen manual ini, dia nyari wagon tadi, mobil. Mau yang manual dia. Kenapa doyan manual sih? Biar nggak Kan ngantuk. Bandung weekend macet. Biar nggak ngantuk. Iya sih bener sih. Iya kan? Iya. Sensasinya hilang. Danila tuh manual. Nggak doyan di Matic. Dia punya CR-V Gen 2, Gen 3 manual. Gue Gen FM waktu itu punya. Bukan, itu radio. Itu radio. Sorry. Komedi ya dia. Dia pelawaknya dia, jadi lu. Gue gak pernah diundang-undang gue acara-acara lawak-lawak gitu. Kita ngundang Enggak, berapa kali? enggak. Hari. Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Wisnu doang yang bisa ngajak dia. Gue ngundang dia nggak bisa. Iya ntar. Parah banget. Bukan parah banget, gue tahu mulut lo. Nggak, gue tuh ya Pak. Kenapa gue ke podcast itu gue jarang? Pasti clippersnya banyak banget. Iya. Dari Yang motongin gitu kan. Ya Allah. Iya, nggak apa-apa, Ri. Aman nih kan, aman di sini. Berikutnya. Oh, udah, terima kasih. Ari Lesmana, Wisnu Santika, terima kasih. Sama-sama. Aku harus pergi, bisa didengerin semuanya di mana kayak terserah lu, ada pokoknya. Platform digital. Di YouTube ada, Spotify TikTok ada. ada. Lu pakai backsoundnya
buat lu lagi sedih boleh banget di TikTok ada ya udah ya. Udah. Udah. Atas gunung, Tetes Gunung, Spotify juga ada. Terus di iMusic. apa? iMusic kan? Apple Music. Apple Music gitu. Radio RKM Kayu Manis, semuanya kan ada, maksudnya semuanya, semuanya bisa. Amin. Semoga misi lu tercapai. Amin. Semoga lebih chill, lebih zen, Yes. melakukan apapun happy. Lu juga. Dan yang paling penting menjadi berkah untuk semua orang. Terima kasih Yesus Santika. Halo semuanya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye semuanya. Assalamualaikum. Thank you.